Hai internet, selamat datang di channel 2P bersama gue Miko Panggayo di sini, dan hari ini kita mau ngebahas soal generasi emas Indonesia menuju 2045. Generasi emas ini selalu digemborkan sama pemerintah sekarang, yang ketika kita menuju Indonesia emas, kita menuju Indonesia emas, kita menuju Indonesia emas, tapi menujunya kemana? Indonesia emas itu seperti apa? Definisi Indonesia emas itu kayak gimana yang pemerintah mau, yang mau dikejar gitu loh. Ini sampai sekarang gue juga nggak kebayang ya ketika ngomongin masalah Indonesia emas, tapi ya actionnya cuma makan bergizi gratis gitu. Makan bergizi gratis bagus, nggak ada yang bilang jelek, bagus kok gitu. Tapi penting banget emang ngasih makan bergizi buat anak-anak sekolah. Kayaknya masih banyak infrastruktur yang di sekolah. Anak kemarin naik kapal, anak SMP tenggelam, kapalnya kebalik. Alhamdulillah selamat ya. Kayaknya lebih penting untuk ngebangun infrastruktur menuju ke sekolahnya dulu daripada mikirin makan bergizinya. Percuma makan bergizi ada di sekolahannya, tapi kalau sampai sekolah mereka nggak bisa sampai karena kapalnya kebalik. Percuma mereka kasih makan bergizi gratis kalau jembatan yang harus mereka lewatin, jembatannya kebalik, ujungnya mereka harus putar balik untuk sekolah. Jadinya mereka nggak jadi berangkat sekolah karena akses sekolahnya terputus. Ya menurut gue yang harus dibangun pertama adalah ketika menuju Indonesia emas adalah pendidikan, sistem pendidikannya dulu. Kita ngomongin sistem pendidikan, kita ngomongin soal infrastruktur. Infrastruktur setiap sekolah di sekolah negeri lah. Kita ngomongin sekolah negeri dulu. Se-Indonesia apakah sudah sama secara strukturnya dulu, infrastrukturnya dulu. Baik itu kelasnya, baik itu seragam yang digunakan, baik itu alat tulis yang digunakan, baik itu transportasi yang digunakan, apakah sudah merata, apakah sudah sama gitu. Ketika ngomongin masalah bangsa ini memang gede banget. Negara ini memang besar banget luasnya, dan masih banyak dari sekolah-sekolah pelosok tuh yang ya butuh perhatian infrastruktur lebih gitu. Jadi ketika ngomongin sistem pendidikan, yang harus dibangun pertama adalah infrastrukturnya, karena ini akan menyangkut ke tahap selanjutnya. Selain infrastruktur adalah guru-gurunya gitu. Guru-guru kita banyak bagus-bagus, tapi apakah mereka sudah dibayar layak? Pertanyaan gue itu. Kayaknya sih belum ya. Kalau semua guru dibayar layak, mungkin gue udah bisa ngeliat guru di daerah-daerah pelosok naik Rubicon, atau minimal naik Harley Davidson lah. Jadi ya infrastruktur, bangun guru-gurunya, lalu kurikulumnya gitu. Negara ini kan udah bukan negara yang maju gitu, tapi kenapa sistem pendidikan dibikin santai gitu. Ujian nasional nggak seketat dulu, baca tulis hitung masih banyak yang ketinggalan. Nih ngaco gitu. Anak SMP, SMA nggak bisa ngitung, nggak bisa baca, itu aneh. Karena menghitung itu adalah logika dasar. Ketika mereka bisa membaca dan bisa berhitung, mereka bisa memikirkan dan menimbang, nggak harus ngikutin teman-temannya. Jadi mereka bisa memilah-milah nih. Oke, kalau gue berangkat jam 7 pagi, harus sampai sekolah jam 8 pagi, kira-kira keburu nggak dengan jarak 20 kilo? Itu kan matematika gitu, dasar berpikir. Jadi selain tadi infrastruktur, sekolah, guru-gurunya, kurikulumnya juga harus diperbaiki gitu. Kalau memang anak tidak layak untuk naik kelas, ya udah tinggal kelas. Jangan dipaksakan gitu. Jangan seolah-olah dibikin pemerataan, tapi ujung-ujungnya malah banyak anak-anak yang tidak bisa mengikuti sistem pendidikan zaman sekarang gitu. Jadi menurut gua, ngomongin Indonesia emas ya, generasi sekarang kita harus bentuk dulu dari sistem pendidikannya gitu. Kalau pendidikannya nggak berubah ya akan hancur-hancuran gitu. Balik lagi ke Indonesia emas ya. Ke definisi Indonesia emas itu apa? Pengen kayak gimana? Kalau gue sih sebagai rakyat, gue nggak muluk-muluk. Indonesia emas ya minimal ekonominya naik 7%, 8%, 10% setahun per tahun. Pajak ringan lah. Ngapain pajak gede-gede? Cari kerja susah. Cari kerja nggak dibantuin. Waktu masuk kerja pertama kali diambil pajaknya. Apalagi infrastruktur merata seluruh Indonesia. Indonesia emas bro. Di Manokwari ada busway, di Jakarta ada busway. Jangan cuma Jawa sentris saja gitu. Maksudnya daerah-daerah timur gimana? Ya mulai ngebangun tuh mulai dari pelosok lah. Kota tuh nggak usah terlalu giat banget dibangunnya. Memang banyak populasi di kota, tapi populasi daerah jangan dilupakan. Indonesia emas itu nggak cuma ada di pusat Pulau Jawa aja, tapi mungkin di Papua, mungkin di Aceh. Ya mereka harusnya bisa ngambil andil untuk peran Indonesia emas ini. Jangan sampai generasi zaman sekarang itu tidak punya tolak ukur ya, tidak punya pemahaman soal, oh
ini hidup yang layak dan merdeka tuh seperti ini gitu. Karena sekarang udah mengkhawatirkan, walaupun sebenarnya banyak juga anak-anak Indonesia yang zaman sekarang tuh berprestasi. Mereka udah mulai, contoh di segi industri kreatif, mereka bisa lebih aktif bersosial media dan bikin konten-konten yang bagus-bagus. Bahkan ada juga yang cuma joget-joget begini, Velocity. Atau mereka pakai soundtrack yang selalu yang di kepala. Tretin, nah. Ya itu kan nggak semua konten kreator bagus, ada juga yang sampah lah ya. Tapi ketika kita ingin membangun bangsa ini, bangun dari anak-anaknya gitu. Anak-anak muda Indonesia tuh harus bisa dibentuk lebih kritis lagi gitu. Jangan sampai generasi kita tuh malah turun jadi generasi yang apatis gitu. Generasi yang tidak peduli terhadap bangsanya, generasi yang ya udah ngikut apa kata pemerintah. Enggak, menurut gue jadinya nggak seru. Negara ini nggak seru karena orang-orang di dalamnya terlalu nurut gitu. Masalahnya kalau kita ngelihat anak-anak nurut kayak gitu, jadinya ini bukan Indonesia banget gitu. Indonesia itu adalah bangsanya yang punya masyarakat yang kritis, politik, yang mereka melek harusnya. Jadi harusnya bocil-bocil zaman sekarang tuh bisa lebih terbuka pikirannya. Ngapain anak-anak kelas 2 SD sekarang diajarin ngoding kayak di Cina, Singapura. Anak-anak TK udah mulai belajar ngoding karena mereka mempersiapkan di masa depan teknologi ini akan lebih gila lagi. Dan ketika mereka tidak bisa mengikuti teknologi zaman sekarang ataupun di masa depan, mereka akan ketinggalan dan warga-warganya ataupun rakyat-rakyatnya tidak bisa bersaing secara global. Beda sama negara kita gitu, yang dimana bocil-bocil sekarang lagi sibuk-sibuknya bikin Velocity, lagi sibuk-sibuknya bikin joget-joget TikTok, lagi sibuk-sibuknya nge-scroll-scroll doang, lagi sibuk-sibuknya ngumpulin jomok, stiker jomok, apalagi lagi sibuk-sibuknya mereka nggak peduli sama sekolah mereka. Ya sekolah sekedar sekolah, pulang udah gitu. Maksud gue kayak kok bisa gitu zaman sekarang tuh bocil-bocil lebih kayak konsumtif gitu. Kita bukan jadi negara yang produktif untuk 5 tahun lagi industri kreatif di Indonesia akan seperti ini misalkan. Akan memunculkan bibit-bibit baru seperti Jeff Bezos. Jeff Bezos orang film apa orang? Jeff Bezos kan punya Amazon. Yang punya Amazon ya? Iya. Yang bikin film siapa? Interstellar? Ini Christopher Nolan. Nah, Christopher Nolan. Harusnya bangsa ini ketika fokus dengan industri kreatifnya, mereka bisa menciptakan Christopher Nolan lainnya yang ada di bangsa ini gitu. Mulai masuk ke sekolah-sekolah untuk mengajarkan, udahlah, sekolah baca tulis itu udah cukup, tapi coba dibekali dengan hal-hal yang mereka suka gitu. Kalau mereka lebih suka dengan kesenian, arahkan kesenian. Mereka lebih suka akademis, arahkan ke akademis. Jadi seperti film yang kemarin lagi rame, Jumbo. Itu kan digodok 5 tahun oleh Visinema dan Pak Adrian, itu keren banget. Dan salah satu animasi terlaris sepanjang masa di Indonesia. Karena ya dibikin dengan satu teknologi yang bagus, cerita yang baik, dan juga ini baru di bangsa ini. Kenapa? Kenapa fenomena Jumbo ini bisa sebesar sekarang? Karena ya walaupun sebelumnya ada Nusa, ada Juki, mereka juga bagus gitu. Tapi harusnya IP seperti Juki, Nusa, Jumbo ini harusnya bisa lebih dapat exposure lebih dari pemerintah gitu. Kita kayak ngomongin Indonesia Emas ya. Karena tontonan ketika sebuah negara bisa menciptakan tontonan di media yang berkualitas, ya itu akan menjadi sebuah pakem ataupun tolak ukur bahwa ya yang ini yang bagus, yang ini yang jelek, yang ini yang oke, yang ini enggak gitu. Jangan pas kayak gue ke bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta yang ditampilin animasi luar negeri gitu. Kenapa emang kenapa nggak berani nampilin animasi dalam negeri? Kalah sama birokrasi cuan-cuanan? Enggak, makanya mereka tetap open collab lah. Kayak misalkan Jumbo ada bikin IP-nya dibesarkan lagi, dan mereka katanya mau tayang di luar negeri nih, animasi pertama Indonesia yang bisa tayang di luar negeri kan, itu gokil lah. Jadi kayak tiba-tiba mungkin ada booth-nya Juki di terminal gitu, ada booth-nya Nusa di terminal bandara, bahwa selamat datang di Indonesia. Indonesia itu adalah negara yang penuh dengan kreativitas. Bisa dilihat hasil-hasil IP kita gitu, yang dimana Korea itu bisa hidup dari IP K-pop-nya ini. Kenapa Indonesia nggak bisa dengan mungkin mulai dari animasi,
mulai dari ciptakan produk-produk yang keren gitu. Ketika negara lain lagi sibuk bikin robot yang bisa dinaikin, kita lagi sibuk nolak-nolakin ormas yang datang ke BYD, pabrik BYD. Itu kan bodoh ya, maksud gue investasi. Makanya gue bilang tadi, ketika menuju Indonesia Mas seperti apa gitu. Oke, tadi kita udah bahas dari sisi kreatifnya gitu. Dari segi industri kreatif bisa nih kita arahkan sebagai Indonesia Emas 2045, ekonominya bagus lewat hiburan misalkan, entertain. Semua orang akan berlomba-lomba untuk bikin konten yang berkualitas dan gimana caranya biar bisa jual ke luar negeri. Semua orang akan berlomba-lomba untuk menjadi akademisi yang pintar, untuk bisa menciptakan teknologi yang lebih baik lagi untuk menunjang si industri yang sedang maju ini. Makanya Indonesia Emas menurut gue adalah berkesinambungan antara rakyat dan pemerintah. Bagaimana rakyat bisa disupport oleh pemerintah tentang interest mereka atau keinginan mereka, ataupun sesuatu yang bisa menunjang perekonomian bangsa ini di masa depan. Itu menurut gue adalah definisi Indonesia Emas 2045 gitu. Dimana kita menuju ke 100 tahun Indonesia, tapi kalau sekedar memikirkan pangan aja kita masih bergantung sama keran import, itu menurut gue jangan ngomong Indonesia Emas dulu dah. Ya menurut gue gitu ya. Jadi kayak lu ngomong Indonesia Emas tapi rakyat tuh masih kelaparan gitu ya. Ya minimal lu blok petani untuk beli dari mereka, tengkulak lu matiin, selesai gitu. Jadi petani akan hidup. Semua ketika ngomongin bangsa ini akan maju, gimana ketahanan panganan ini jaga dulu. Ketahanan panganan bisa dijaga, rakyatnya nggak akan kelaparan, rakyatnya akan tenang. Seperti Thailand gitu, ketahanan panganan dijaga. Mereka bisa menciptakan varietas-varietas buah yang berkualitas, dan mereka bisa melebihi di atas kita secara produktivitasnya. Makanya ini harusnya menjadi ancaman. Negara-negara ASEAN udah mulai bergerak, Vietnam, Thailand, Singapura, mereka sudah jauh di atas kita. Ya ini waktunya pemerintah gimana membangun Indonesia Emas. Mau dari segi pertanian, mau dari segi dari IP kreatif, mau segi dari industri apa. Jangan sampai investor mau masuk ke sini aja masih takut sama ormas gitu ya. Kok bisa gitu? Investor seperti LG cabut, nggak jadi, kenapa? Mereka lebih milih ke Vietnam yang lebih aman, atau mungkin yang lebih milih Thailand yang lebih terbuka warganya, rakyatnya. Ya harusnya ormas-ormas ini matiin lah. Kenapa takut gitu loh? Kalau memang mengancam investasi yang masuk, ketika investasi masuk dan dibuka, lapangan pekerjaan itu terbuka. Ketika lapangan kerja terbuka, maka ormas ini kan nggak ada, karena mereka ormas ini kan definisi nggak punya kerjaan ya. Jadi ketika mereka punya kerjaan, mereka nggak akan jadi ormas lagi gitu. Jadi menurut gua Indonesia Emas 2045 harusnya bisa lebih baik daripada sekarang. Nggak ada lagi yang cita-citanya jadi ormas. Nggak ada lagi yang cita-citanya jadi begal. Mereka harus bisa lebih terukur lagi dan lebih terarah secara minat dan bakatnya mereka. Itu tugas pemerintah, tugas orang tua di rumah, dan tugas sekolah. Ketika semua elemen ini bisa bersinergi, Indonesia Emas itu bisa digenggam dengan mudahnya. Bahkan Cina bisa kita lewati. Dan Amerika bukan tandingan. Sekarang aja kita bikin QRIS, mereka udah ketar-ketir. Apalagi cuma melawan bangsa Cina dan Amerika. Indonesia itu negara besar. Kita pasti di 2045 akan bisa mengalahkan semua negara-negara besar ini dan bisa menjadi negara yang maju, asalkan pemerintahnya bisa mensupport dan nggak cuma mikirin para generasi tua, generasi muda juga harus dipikirin jadi prioritas. Jadi menurut gue itu mulai dari pangannya, mulai dari pendidikannya, mulai dari peluang-peluang IP yang mungkin bisa kita jual di luar, ini harus bisa menjadi concern bagi pemerintah. Konkretnya seperti apa dan apakah langkah aktualnya akan terjadi atau tidak, ya balik lagi ke apakah pemerintah siap atau enggak. Jangan hanya sekedar wacana, tapi juga perlu tindakan, dan ini perlu anggaran yang besar untuk membentuk dan membangun, bukan setahun 2 tahun, tapi menuju 20 tahun lagi Indonesia menuju Indonesia Emas. Ya, kurang lebih kayak gitu. Bersama saya Miko Panggayo, dan semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini dan tontonan yang ala kadarnya ini, dan buang hal-hal yang buruk. Dan kalau memang ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas ya.